Salam Tuhan beserta kita, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, dalam pekan Advent yang ketiga atau minggu yang ketiga ini, mari kita kembali terus mempersiapkan diri kita secara baik untuk menerima kehadiran Tuhan dalam perayaan Natal nanti. Dan semoga kita semakin merasakan sukacita oleh karena persiapan kita yang hari ini kita akan kembali terus diteguhkan, dikuatkan oleh firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Matius bab 21 ayat 23 sampai 27. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menarik bagaimana Yesus dicobai oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Tapi ketika Yesus bertanya balik untuk mencobai mereka, mereka tidak bisa menjawab. Ini yang kadang-kadang seperti peribahasa mengatakan melempar batu sembunyi. Kita kadang-kadang sangat mudah untuk mempersalahkan orang lain, tapi kita lupa bahwa sesungguhnya kitalah sumber dari kesalahan. Kita kadang-kadang lebih mudah melihat uh, kotoran di mata orang, tapi kadang-kadang kita lupa bahwa kita mempunyai selumbar balok yang begitu besar di mana kita. Kita mempunyai begitu banyak hal buruk dalam diri kita. Yesus hari ini pertama-tama mengingatkan kita bahwa Dia adalah Allah yang penuh kuasa. Dia adalah putra Allah yang diutus Bapa untuk menyatakan keagungan kebesaran akan kerajaan surga, menyatakan akan keagungan dan kekuasaan Bapa. Oleh karena itu, saudara-saudara, Tuhan memberikan kita keyakinan melalui pewartanya, melalui perbuatannya, melalui karyanya, bahwa Dia adalah sungguh-sungguh Allah yang benar. Di luar Yesus tidak ada Allah lagi. Tidak ada nabi yang lebih besar daripada Yesus sendiri. Saudara-saudari, mengapa kita ragu dan kuat? Mengapa kadang-kadang iman kita goyah? Mengapa kadang-kadang kita mudah meninggalkan Tuhan? Karena satu, pengenalan akan Tuhan yang sangat buruk. Kita tidak tahu siapa Dia. Banyak orang yang tidak baca kitab suci. Banyak orang yang tidak hidup untuk memahami firman Tuhan. Banyak orang yang tidak mau uh, masuk ke dalam kehidupan gereja. Mereka membuat kelompoknya sendiri. Mereka memisahkan diri dari gereja. Mereka tidak percaya kepada tradisi gereja. Mereka tidak percaya dan tidak mendengarkan ungkapan-ungkapan gereja dalam surat-surat gereja, magisterium. Bagaimana bisa mengenal Tuhan dengan baik? Bahkan kita ke gereja pun tidak pernah. Mungkin kita lupa di mana gereja kita. Kita tidak pernah bersosialisasi dengan anggota-anggota lingkungan kita.
Kita mau sendiri dengan kelompok kita sendiri. Saudara-saudari, jangan sampai kita terkurung oleh pemahaman dari diri kita sendiri atau kelompok kita sendiri. Kita harus hidup di dalam kekuatan dan ajaran gereja yang benar. Bahwa hanya ada satu Tuhan yang datang dalam hidup manusia, yang membebaskan manusia melalui darahnya yang kudus, yang telah ia berikan di kayu salib. Dia adalah Tuhan Yesus. Mengapa kita khawatir dan bimbang? Mengapa kita takut untuk percaya? Saudara-saudari, Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan kita. Dialah jalan menuju kebenaran ilahi. Di dalam Dia kita diberikan kuasa untuk menikmati cinta ilahi. Maka dalam masa akhir ini, mari kita lebih mengenal Tuhan kita. Allah Immanuel, Allah yang penuh kasih dalam hidup manusia. Allah yang membawa sukacita bagi manusia. Allah yang membebaskan kita dari kebutaan kita, dari kebisuan kita, dari ketulian kita, dari kematian kita. Dia yang membebaskan kita dari dosa. Dia yang membawa kita kepada sukacita dan kesempurnaan, kebahagiaan di dalam rahmat. Mari semoga persiapan kita dalam mata Tuhan ini terus membuat kita bertumbuh dalam iman dan terus menghasilkan buah-buah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam seluruh hidup dan karya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.